Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tempat ini bisa disebut kota, namun sebenarnya merupakan daratan yang dikelilingi oleh pegunungan. Namun, karena pegunungan di sekitarnya menyerupai tembok kota, maka dinamakan kota Yunshui. Di tengah daratan terdapat sungai putih yang mengalir melewati membelah daratan menjadi dua. Tuan, ini kota Yunshui. Di luar daratan, Hyolofeng menunjuk ke depan dan saat berkata, Chulu Kuangseng mengangguk dan dengan tatapan aneh di matanya saat dia menatap kota Yunshui. Sejauh yang dia tahu, pasukan yang menduduki kota Yunshui adalah kelompok bandit yang sangat ganas. Namun, yang mengejutkan adalah kekuatan pembunuh tersebut sebenarnya memilih untuk ditempatkan di tempat yang begitu indah. Ayo masuk dan berkunjung. Chu Kuangseng melambaikan tangannya lalu memimpin orang-orang menuju kota Yunshui. Siapa? Saat kelompok orang hendak memasuki kota Yunshui, sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Seberkas cahaya datang dan menembus leher pria itu merenggut nyawanya. Chu Kuangseng bertepuk tangan dan terus berjalan menuju kota Yunshui. Tidak lama setelah mereka memasuki kota, mereka dikepung oleh 100 sosok yang menghalangi jalannya. Sekelompok anak kecil sebenarnya berani datang ke kota Yunshui untuk memprovokasi. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Orang ini adalah pemimpin para bandit Liba. Hyolofeng berbisik kepada Chu Kuangseng. Chu Kuangseng mengangguk menunjuk untuk menoleh Lotian di belakangnya dan berkata sambil terkekeh, "Kamu bisa menangani orang-orang ini kan?" Wajah Lotian berkedut ketika dia mendengar ini. Perasaan diperintah secara alami sangat tidak nyaman. Tapi sekarang dia berada di bawah kendali orang lain. Jadi dia hanya bisa menahan diri dan melaksanakannya. Pergi, Lotian melambaikan tangannya dan memimpin pasukan lama desa Hyun dan beberapa orang Kwanmen bergegas menuju Liba. Tuan Lo, melihat penampilan Lotian, Liba tiba-tiba terkejut dan berkata dengan mata gemetar, "Bagaimana kamu bisa mendengarkan perintah bocah ini?" Mendengar ini wajah Lotian menjadi muram tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Lakukan." Melihat ini Libai berteriak niat membunuh di wajahnya. Dalam sekejap, kedua arus deras itu bertabrakan meletus menjadi pertumpahan darah yang mengejutkan. "Tuan, bisakah kita membantu?" Hyolofeng melirik kedua belah pihak yang dalam pertempuran sengit dan bertanya dengan suara rendah. Mendengar ini, Chu Kuangseng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya ingat dengan benar, kelompok bandit ini memiliki lebih dari satu pemimpin kan?" Hyolofeng mengangguk dan berkata, "Apakah mereka memiliki pemimpin lain?" Dikatakan bahwa orang ini adalah pemimpin, kekuatannya masih lebih tinggi dari Liba. Setelah mendengar ini, Chu Kuangseng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya. "Dia di sini?" Suara deras angin tertiup kencang dari kejauhan. Dalam sekejap mata ia muncul di atas langit. Pengunjung itu menginjak Yuangding dan mengenakan pakaian berwarna merah dan memancarkan niat membunuh yang kuat. "Orang-orang dari desa Heyun?" Pria itu mengeritkan kening. Mereka dan desa Heyun selalu berpikiran sama. Jadi mengapa situasi saat ini terjadi? Adapun Chu Kuangseng dan yang lainnya menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana. Mereka tidak dianggap serius olehnya. Karena menurutnya tidak masalah apakah ini anak muda berwajah bolos tidak ada atau enggak, tidak ada bedanya. "Saudaraku, bantu aku membersihkan Lotian." Li Bei melihat ke udara lalu berteriak. Pria itu mengangguk dan jatuh ke bawah. "Apakah kamu memimpin bandit lainnya, Litian?" Tiba-tiba terdengar tawa samar.
menyebabkan pria itu berhenti, lalu mendongak dan menemukan bahwa suatu saat pemuda yang diabaikan telah muncul di hadapannya. Pupil Lintian sedikit menyusut dan dia menatap lurus ke arah pemuda di depannya untuk pertama kalinya. "Siapa kamu?" dia bertanya. Chu Kuang-seng menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Master Sekte Huamen, Chu Kuang-seng." Belum pernah mendengarnya, Litian menggelengkan kepalanya berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini ekspresi Chu Kuang-seng terlihat santai. Ia sengaja memblokir berita jatuhnya desa Hiyun agar tidak membuat orang lain waspada. "Setelah hari ini kamu akan tahu." Dia tersenyum dan ketika dia memegang tangannya, pedang besi hitam yang berat muncul di tangannya. Begitu telapak kakinya menyentuh tanah, Chu Kuang-seng tiba-tiba terangkat lalu terbang menuju Litian di udara. Dengan tebasan pedang, angin kencang menyapu menyebabkan gelombang di udara. Pedang yang luar biasa. Litian ke samping untuk menghindarinya. Dia menatap pedang berat itu, matanya tiba-tiba melepaskan kilatan cahaya. Pedang berat besi hitam seperti itu dibuat khusus untuknya. Benda ini harus menjadi milikku. Dia memandang Chu Kuang-seng dan berkata dengan sombong. Mendengar ini Chu Kuang-seng tersenyum tipis. Tentu saja, sifat seorang bandit sulit untuk dirubah. Hehe, jadi kenapa? Karena kamu menggunakan harta karun itu, tentu saja seseorang dengan kemampuan yang lebih akan dapat mendapatkannya. Telapak tangan, sinar cahaya merah berkumpul berubah menjadi menara merah. Menara setinggi 9 lantai dan setiap lantai dipenuhi dengan banyak darah yang muncrat, yang terlihat sangat aneh. Menara roh darah, tangan Litian berubah, dia menamparkan menara darah dari udara lalu berteriak. Menara darah secara segera meledak di udara, menghadap Chu Kuang-seng di bawah dengan gemuruh. Wajah Chu Kuang-seng menjadi serius, lalu dia membentuk segel dengan satu tangan. Dan cahaya cemerlang keluar dari bawah kulitnya mengubah seluruh tubuhnya menjadi warna kristal. Hancurkan! Dia menggenggam pedang erat-erat dengan telapak tangan kaca dan menebas ke arah menara darah yang jatuh dengan cepat. Saat keduanya bertabrakan, suara keras memekakan telinga. Gelombang kecut yang sangat dahsyat menyapu seperti gelombang pasang, secara paksa mengangkat lapisan bumi. "Nona Chu, kita benar-benar tidak perlu membantu Master Sekte." Yolo Feng dan Hui Weichen saling memandang dan menatap Julier. Julier menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Tidak perlu, Kuang-seng sedang melatih pedangnya, dan musuh seperti Litian cocok untuknya." Setelah mendengar ini, Yolo Feng dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi. Terjadi pertukaran pukulan sengit lainnya, dan Chu Kuang-seng menyerang dengan pedangnya, meninggalkan celah dalam tempat di menara darah. Wajah Litian sedikit berubah. Anak ini begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa membelah menara roh darah. "Apakah kamu dari Tian Yuan?" Dia memandang Chu Kuang-seng dan berkata dengan dingin. Junior yang luar biasa seperti itu hanya bisa dibimbing oleh tempat seperti Tian Yuan, tempat berkumpulnya orang-orang jenius. Mendengar kata-kata ini, Chu Kuang-seng menyeringai lalu berkata, "Murid Akademi Surgawi Chu Kuang-seng." Pupil Litian menyusut, bocah ini ternyata adalah murid baru Tian Yuan. "Saya benar-benar meremehkan Anda, tetapi saya harus mengatakan sekali lagi. Kamu pikir saya tidak terlalu kuat, jadi Anda datang ke kota Yunsu itu memprovokasi saya. Kamu terlalu munafik." Cibiran itu jatuh dan tangannya tiba-tiba berubah. Dengan gelombang darah yang luar biasa tersapu keluar dari menara darah. Gelombang energi darah yang kuat menyelimuti seluruh menara darah menjadi sangat menakutkan. Warna darah yang kaya tampak membentuk cairan dan mengalir ke menara darah. Sebenarnya menggunakan gerakan ini, para anggota kelompok bandit tampak ngeri saat melihat menara darah yang tampak seperti tumpukan darah. Anda tahu gerakan ini sangat menakutkan dan banyak sekali orang yang jatuh di bawah menara darah ini. Anak ini hebat menggertakkan gigi.
Dia juga tidak menyangka kalau bocah yang kelihatannya biasa-biasa saja bisa mendorong Lintian sedemikian rupa. Hehe, jangan meremehkan orang itu. Kalau tidak, dia akan terbalik di selokan. Lotian mencibir. Meskipun dia sangat membenci Cuku Wangseng, dia harus mengakui bahwa Cuku Wangseng sangat kuat. Hal apa yang bisa dilakukan seorang anak muda di tangan kakak laki-lakiku? Li Bei mencibir. Dia tidak percaya bahwa setelah kakak laki-lakinya melakukan trik ini, bocah ini masih bisa menghadapinya. Kalau begitu kita tunggu dan lihat. Lotian tertawa selalu bergegas menuju Libah. Dalam sekejap, keduanya bertarung sangat sengit, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Di atas langit, gelombang darah menyapu dan retakan yang awalnya muncul di menara darah juga mulai pulih pada saat ini. Lintian menginjak menara darah dan berdiri di langit. Dia menunduk dan tersenyum mengejek. Kamu adalah orang yang pertama memaksaku menggunakan gerakan ini pada usia muda semuda itu. Jadi sebaiknya kamu mati. Suara dingin niat membunuh jatuh. Tangan Litian tiba-tiba membentuk segel dan menampar menara di bawahnya dengan satu gerakan tangan. Seluruh menara darah mulai bergetar dan saat berikutnya cahaya darah yang sangat kaya menyembur keluar dari dasar menara. Saat darah melonjak dengan cepat berubah menjadi aliran darah, menyapu ke arah Cuku Wangseng dan menutupi langit. Pada saat ini, semua orang seperti bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari sungai. Tanah di bawah kaki Cuku Wangseng mulai retak saat ini. Dia menatap sungai darah yang mengalir dan bubul matanya yang gelap langsung berubah menjadi warna kaca. Pecahan kaca dan badan batu giok berkumpul bersama. Teriakan rendah menggelegar bergema di langit pada saat ini. Yang dia lihat hanyalah cahaya kaca yang sangat terang berkumpul dan bergerak cepat di depannya. Saat berikutnya, banyak orang merasa ngeri melihat matahari beroda 6 muncul di depan Cuku Wangseng. Cuku Wangseng meraih matahari berlapis 6 dengan telapak tangannya. Kemudian matanya berkilat tajam dan dia menampar pedang berat besi dengan telapak tangannya. Suara pedang yang mengejutkan terdengar dan 6 putaran sinar matahari langsung ditembakkan ke tubuh pedang olehnya. Dalam sekejap mata, cahaya sangat menyilaukan keluar dari pedang berat besi hitam, menghilangkan energi darah yang menyelimutinya. Potong, Cuku Wangseng memegang pedang telapak tangan dengan ragu-ragu dan menebas dengan keras. Cahaya pedang yang sangat terang dengan warna kaca yang cemerlang ditembakkan dari bilah pedang seperti kilat dan langsung menuju ke sungai darah. Hampir di saat berikutnya cahaya pedang bertabrakan dengan sungai darah. Gelombang cahaya kaya darah terus menyapu mencoba menghancurkan cahaya pedang. Namun, yang paling mengejutkan adalah betapapun merajalelnya cahaya darah. Hal itu tidak dapat mengancam cahaya pedang. Cahaya pedang menebas sungai darah, maju ke depan dengan kecepatan yang mencenangkan. Mengaduk sebagai darah melihat pemandangan ini ekspresi Litian tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan cahaya pedang ini begitu kuat bahkan Blood River Roll miliknya pun sangat rentan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sungai darah meledak berkeping-keping di bawah mata ketakutan Litian. Sungai darah meledak tapi cahaya pedang kaca tidak berhenti sesaat. Malah melesat seperti kilat langsung menebas ke arah langit. Karena terkejut dia mundur dengan cepat. Menara darah segera meledak menjadi cahaya. Bergemuruh menuju cahaya pedang kaca. Keduanya bertabrakan tapi suara keras yang dibayangkan tidak terdengar. Karena cahaya pedang kaca itu seperti membelah tahu membelah menara darah menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Wajah Litian berubah total. Kekuatan cahaya pedang kaca ini begitu kuat. Ayo pergi. Matanya berkilat tajam dan dia hendak berbalik dan lari di tengah tatapan tumpul dari banyak orang. Litian ini benar-benar ingin melarikan diri. Hiu Lo Feng membuka mulutnya dan berkata dengan kaget.
Ini adalah orang kuat di alam 9 kuali tingkat kedua, tetapi pada saat ini dia melarikan diri dengan panik seperti anjing yang ketakutan. Adikku ini, Juliet tersenyum dan ekspresinya penuh kelegaan. Di sisi lain, Lotian dan Libe bertukar tangan lalu mundur. Hehehe, sudah ku bilang sebelumnya bahwa kamu tidak boleh meremehkan orang itu. Lotian mencibir. Mendengar hal tersebut, Libe menatap kakak tertuanya yang melarikan diri karena malu. Ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa mengalahkan kakak laki-lakinya? Namun, pemandangan di depannya membuat tidak bisa membantah. Ingin lari, tapi aku khawatir sekarang sudah terlambat. Cukuaseng tampak acuh tak acuh. Dengan jentikan jarinya, cahaya pedang kaca segera berubah arah dan melesat ke arah langit seperti kilat. Kecepatan cahaya pedang sangat cepat, hampir menyusul Litian dalam sekejap mata. Kemudian di mata semua orang yang ketakutan dia menebas tanpa ampun. Ah, jeritan melengking terdengar. Dan cahaya pedang kaca melewati dada Litian, mengeluarkan cahaya darah merah. Saat berikutnya, Litian menatap dadanya dengan susah payah. Tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar dari sini. Cukuangseng menoleh untuk melihat para bandit dan berteriak dengan dingin. Setelah mendengar teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh, semua orang di kelompok bandit gemetaran lalu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sekarang Litian sudah mati, Liba tinggal sendirian dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Jika mereka tetap tinggal lebih lama lagi, mereka semua akan mati di sini. Berhenti! Teriak Liba dengan mata merah. Tetapi saat ini tidak ada yang memperhatikannya, dan semua orang lari ke segala arah. Bajingan, sekelompok pengecut, dia berkata dengan marah. Saat ini, suara angin tertiup terdengar. Liba segera menoleh ke belakang, dan melihat cahaya pedang kaca melesat ke arahnya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Liba begitu terguncang hingga tidak lagi peduli dengan wajahnya, lalu berbalik untuk lari. Adegan lucu ini menarik perhatian Hielo Feng dan langsung membuatnya tercengang. Orang ini sebenarnya memarahi anak buahnya karena pengecut, tapi sekarang dia berlari lebih cepat dari yang lain. Julier tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tersenyum. Tampaknya semakin ganas seseorang, semakin dia tahu betapa berharganya hidup ini. Ini seperti tiran di depanku. Untuk sementara waktu, pertempuran sengit yang semula berakhir karena kekalahan dari kelompok bandit tersebut. Terima kasih telah mendengarkannya.